Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Detrandus Andi Hudia SPD MPD, Ibu Israwati Hamsar SPD MPD, dan Bapak Andi Muas SPD MPD IPP. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ummu Fadila dengan NIM 220-2085-02018 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Di antaranya ada 3. Yang pertama itu brainware yang meliputi tentang peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Yang kedua, software meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Dan yang ketiga, hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, dan sarana prasarana. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem, melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana prasarana antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Sistem ini merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi. Pada penyimpanan tenaga siap kerja, komponen dalam sistem yang dimaksud adalah dimensi pendidikan kejuruan, yaitu brainware, software, dan hardware. Brainware terbagi menjadi 3, yaitu peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Nah, yang pertama, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Siswa adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu karakteristik siswa seperti bakat, minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, kelemahan, dan preferensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi. Selanjutnya, fungsi atau peran pendidikan kejuruan terhadap siswa. Nah, pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu guru atau pendidik. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seseorang guru dalam pendidikan kejuruan adalah individu yang memiliki latar belakang teknis dan pengalaman kerja yang memadai di bidang teknis tertentu. Hal ini mutlak diperlakukan agar pengajar kejuruan bisa menjadi model atau teladan bagi para peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga, stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Stakeholder ini memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Peran sebagai
pengawas ataupun pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu software. Software ini meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Nah, yang pertama, kurikulum. Kurikulum atau pengajaran adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pentingnya peranan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pengajaran dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, program. Program merupakan proses yang dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Tujuan dari program pendidikan akademik ini adalah menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian berkaitan dengan bidang keahliannya. Nah, yang ketiga, manajemen. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan dalam dunia pendidikan, sehingga tujuan yang ditetapkan akan dapat tercapai secara efektif dan efisiensi. Oke, materi selanjutnya yaitu hardware. Hardware meliputi laboratorium, bengkel, dan sarana prasarana. Nah, yang pertama, laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu prasarana pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih peserta dalam memahami konsep-konsep dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan percobaan. Peran laboratorium yaitu pertama, tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga, laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta. Nah, yang kedua, bengkel. Bengkel berperan dalam laboratorium karena bengkel dan laboratorium merupakan sarana lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan untuk membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan sehingga mencapai tingkat profesional. Nah, yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya.